dan hasil diagnosa dari pihak rumah sakit, saya mengidap gagal ginjal, liver bolong, paru-paru bengkak, dan yang terakhir adalah ada kendala di jantung. Alhamdulillah, 2 dokter spesialis yang menganjurkan saya untuk kontrol seumur hidup dan minum obat seumur hidup itu mereka sangat terkejut karena hasilnya normal. Kita saksikan dan dengarkan testimoni yang sangat jujur apa adanya dan selengkapnya berikut ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Kristanto, umur saya 49 tahun. Di sini saya ingin menceritakan kronologi dari saya divonis penyakit yang sangat luar biasa menurut saya ya. Pada saat itu saya 2023, tepatnya bulan Maret tanggal 15, saya masuk salah satu rumah sakit di Depok, dan hasil diagnosa dari pihak rumah sakit, saya mengidap gagal ginjal, liver bolong, paru-paru bengkak, dan yang terakhir adalah ada kendala di jantung. Nah, saya beberapa hari saya opnam di rumah sakit tersebut. Ternyata rumah sakit tersebut menurut saya itu gagal. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk pulang ke rumah. Dan setelah itu saya menunggu selama sekitar 22 hari, dan di situ saya merasakan sakit yang luar biasa dan tersiksa bagi diri saya, dikarenakan apa? Untuk saya buang air kecil pun saya harus meminum obat, dikarenakan penyakit saya yang divonis oleh pihak rumah sakit tersebut. Setelah itu saya juga harus mengkonsumsi dari oksigen, dan minimal saya harus refill 1 hari itu 100.000, itu minimal. Saya gunakan oksigen itu saya gunakan benar-benar pada saat saya tidak bisa bernafas. Dan pada saat itu juga di rumah sakit pertama saya sempat jantung saya berhenti, tapi alhamdulillah Tuhan masih memberikan kesempatan saya untuk hidup seperti itu. Nah, kemudian selama kurun waktu menunggu 22 hari itu, saya sempat dibawa ke rumah sakit yang kedua. Maaf, di sini saya tidak bisa menyebutkan rumah sakit apa, dikarenakan untuk menjaga nama dari rumah sakit tersebut. Rumah sakit tersebut juga tidak sanggup menangani penyakit yang saya derita. Kemudian saya kembali pulang, dan akhirnya pada bulan April, tanggal 11 April 2023, saya masuk rumah sakit ketiga, dan di situ saya ditangani pertama oleh dokter spesialis penyakit dalam. Setelah beberapa hari saya di rumah sakit tersebut, ternyata tidak ada perubahan. Untuk buang air kecil pun saya harus menggunakan obat, dan di tubuh saya terdapat 3 alat kedokteran yang menempel di tubuh saya. Nah, setelah beberapa hari ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam, akan tetapi tidak ada perubahan, maka dokter spesialis penyakit dalam merekomendasikan ke dokter spesialis jantung. Nah, pada saat itu lebih kurang tanggalnya saya kurang ingat ya, tetapi setengah 12 malam saya divonis jantung saya bocor dan fungsi hanya 20%. Dan menurut ilmu kedokteran itu saya harus di bypass karena jantung saya bocor, tidak bisa dipasangkan ring. Akan tetapi saya berusaha untuk berbicara dengan dokter, dikarenakan saya pernah mendengar cerita pengalaman dari orang yang di bypass jantung tersebut. Makanya dokter akhirnya memberikan kebijakan dengan memberikan obat terlebih dahulu dan dosisnya dinaikkan 1 kali. Nah, seperti itu. Nah, itu sangat apa ya, menderita bagi saya, dan itu juga mungkin pada saat itu saya sedikit hopeless lah, dikarenakan hampir semua rekan atau kakak kandung sendiri itu
Mungkin mereka berpikir saya tidak akan terselamatkan karena penyakit saya itu ya. Saya disuruh minum hanya air mineral 1 botol sedang itu dalam 1 hari, dan banyak makanan yang dipantang untuk saya makan. Nah, akan tetapi 5 hari sebelum Lebaran 2023, dokter spesialis jantung itu bicara lagi ke saya, seandainya dalam 5 hari dosis dinaikkan 1 kali lagi itu tidak ada perubahan, dikarenakan saya masih susah untuk bernafas, buang air kecil maupun buang air besar harus menggunakan obat, mau tidak mau dokter akan memanggil keluarga saya. Nah, otomatis itu akan dilakukan bypass. Dikarenakan saya tidak mau, maka dokter berusaha untuk tetap memberikan obat, akan tetapi dosis dinaikkan kedua kalinya. Itulah yang saya benar-benar merasakan sungguh tersiksa. Buang air kecil aja saya harus minum obat, buang air besar aja saya harus minum obat. Dan maaf, saya untuk buang gas aja itu suatu anugerah buat saya, dikarenakan penyakit saya itu. Dikarenakan ini komplikasi, ya saya berusaha untuk tetap ikuti anjuran dokter. Saya minum obat dari spesialis penyakit dalam maupun spesialis jantung. Dan syukur alhamdulillah 3 hari sebelum Lebaran 2023 saya mengalami perubahan, dan 1 hari setelah sebelum Lebaran 2 dokter mengizinkan saya untuk pulang ke rumah. Akan tetapi saya divonis oleh 2 dokter spesialis tersebut untuk kontrol setiap bulannya dan minum obat setiap hari itu seumur hidup. Itu 1 hari itu 8 butir. Setelah saya keluar dari opnam pertama, saya ikuti anjuran dokter itu selama 2 bulan lebih. Itu saya kontrol setiap bulannya dan minum obat setiap hari 8 butir. Dan di situ saya merasakan tidak ada 1 tetes keringat pun yang keluar dari badan saya. Dan tetap untuk nafas saya masih susah, untuk kerja keras, jangankan untuk kerja keras, untuk nyapu dan ngepel aja saya pingsan, seperti itu. Pas bulan ketiga, kebetulan saya diajak oleh sepupu saya untuk datang ke rumah om saya, dan di sana saya diperkenalkanlah obat tetes GT. Awalnya saya kurang percaya dikarenakan dokter saya udah memvonis seperti itu. Akan tetapi dikarenakan saudara saya tersebut telah mengkonsumsi, sebelum mengkonsumsi saudara saya itu mengalami stroke selama 1 tahun, sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Maaf, untuk buang air kecil, buang air besar, makan itu harus di tempat tidur. Setelah dia mengkonsumsi obat tetes GT tersebut selama lebih kurang 3 bulan, akhirnya sampai dengan saat ini sudah normal kembali. Nah, saya coba untuk minum itu. Kebetulan saya waktu itu tidak diskusi dengan anak maupun dengan kakak saya. Saya istilah katanya nekat lah, tanpa diskusi dulu. Obat dokter saya stop, dan saya konsumsi obat tetes GT itu selama lebih 1 bulan 6 hari. Nah, setelah saya konsumsi tersebut dan ada jadwal untuk kontrol, saya kontrol, dan alhamdulillah 2 dokter spesialis yang menganjurkan saya untuk kontrol seumur hidup dan minum obat seumur hidup itu mereka sangat terkejut karena hasilnya normal. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang saya tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan dari pihak rumah sakit, dan saya hanya mengkonsumsi dari obat tetes GT tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi yang melihat. Dan satu kesimpulan yang saya bisa saya ambil kesimpulan, yaitu walaupun kita punya uang banyak, walaupun kita kaya raya, akan tetapi kalau kita tidak punya semangat untuk sembuh, untuk hidup, itu akan percuma. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu broda, asli bangsamu. Jangan biarkan pikiranmu jadi dungu. Coba dong sadar, pakai akal sehatmu. Sehatkan dirimu, sehatkan bangsamu. Jeti memang jos. Bikin hidup lebih yes. Jeti memang jos.
Jos bikin hidup lebih yes, 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 yes.